warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Marilah sekali lagi kita naikkan rasa syukur kita kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa hadir pada acara ini. Dan saya ingin juga mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir, wabil khusus kepada Bapak Sunarso, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia, Bapak Zulkifli Zaini, Bapak Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara, Pak Sestama, Pak Himawan, dan seluruh pejabat eselon 1 dan lainnya dari Bappenas, kemudian dari BRI dan juga dari Perusahaan Listrik Negara. Kita semua yang hadir hari ini, alhamdulillah, masih diberikan rahmat dan berkahnya, nikmat kesehatan, sehingga mudah-mudahan kita semua dapat melangsungkan semua aktivitas seperti apa adanya dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu persis keadaan hari ini dengan adanya pandemi, uncertainty-nya itu cukup tinggi. Berulang kali di berbagai kesempatan saya mengatakan kita itu memerlukan game changer. Nah, game changernya itu adalah vaksin dan vaksinasi yang efektif. Seluruh dunia sedang menantikan itu, dan saya kira tidak terkecuali kita di Indonesia, sebab pandemi jugalah yang menjadi game changer dari situasi yang biasa-biasa, yang begitu convenient seperti kita, kemudian kita masuk ke suasana yang relatif inconvenience, dan kita sedang berusaha bagaimana caranya dalam suasana yang inconvenience ini kita masih tetap bisa bertahan dan bahkan tumbuh dengan baik. Karena itu kita baru sadar bahwa sebenarnya ada hal yang penting dalam situasi seperti ini, bahkan juga dalam situasi-situasi yang normal. Kebutuhan akan data-data yang kredibel, dan data-data itu sangat diperlukan bagi kita, bagi pemerintah, khususnya di Bappenas dalam menyusun sebuah perencanaan pembangunan di tanah air. Karena dengan data yang akurat, dengan data yang tepat, seperti tadi disampaikan oleh Pak Sunarso dan juga disampaikan oleh Pak Zul, saya kira kita memang memerlukan kredibilitas data yang bisa dimanfaatkan untuk mendiagnosa sebuah keadaan perekonomian yang kita hadapi hari ini. Kita harus melakukan pengetesan, melakukan cross-check atas data, supaya kita kemudian bisa memastikan secara relatif kira-kira kebijakan apa yang dapat kita ambil dalam situasi seperti ini. Dan data-data yang kaya itu, terutama data-data yang mikro itu, di Indonesia ini yang kami intip itu dimiliki oleh kedua BUMN yang besar ini, yaitu Bank Rakyat Indonesia dan juga Perusahaan Listrik Negara. Tadi secara tidak langsung Pak Sunarso misalnya mengatakan memiliki 140 juta rekening ya, yang tersebar di seluruh Indonesia. Tentu yang kita perlukanlah adalah agregat hal
yang sifatnya individual tentu terlarang bagi kami. Demikian juga hal yang sama yang kita perlukan data agregat dari perusahaan listrik negara. Kita tidak langsung kepada individu, tentu kita membutuhkan data-data R1, R2, R3 dan seterusnya. Dan dari situ kita bisa melihat, memastikan ya, perkembangan dari perekonomian kita. Pertanyaan yang besar adalah mengapa BRI dan PLN? Itu yang kami mungkin pertanyaannya. Analisa kami di di Bappenas, BRI dan PLN itu melayani langsung masyarakat Indonesia itu di depan pintunya. Jadi di rumah tangga itu. Dan sasaran kami semua tentu adalah rumah tangga ini. Memang ada bank yang lain misalnya, tetapi tentu bank itu tidak punya kapasitas sebagaimana yang dimiliki oleh Bank Rakyat Indonesia. Demikian juga dengan PLN. Hari ini seluruh kelistrikan di Indonesia itu adalah dikelola oleh PLN. Meskipun misalnya konsumsi per kapita kita relatif masih rendah kalau dibandingkan pada negara-negara ASEAN, kecuali kita terhadap Laos mungkin ya, Laos dan Kamboja kalau saya tidak salah, atau Myanmar. Tapi kita masih di bawah, bahkan di bawah Filipina, Malaysia dan juga Singapura dengan 1077 kWh per kapita. Rata-rata ASEAN itu sekitar 1342 kWh. Jadi memang ada PR, dan data-data yang kita inginkan misalnya dari PLN itu kita cuma ingin tahu misalnya dalam situasi seperti ini berapa persen sih yang bayar listrik gitu. Begitu Pak Zul kira-kira. Kemudian yang menunggak gitu. Ini kasar saja, misalnya contoh, salah satu contoh ya. Begitu juga dengan di BRI, masyarakat yang terpapar gitu kan, yang mengakibatkan, dan itu akan menggambarkan daya beli. Dan kita tahu persis bahwa konsumsi di GDP kita itu sangat dominan, sangat dominan di atas 56%. Karena itu kami ingin sekali lagi berterima kasih kepada Bank Rakyat Indonesia, kepada perusahaan listrik negara, dan kerjasama ini saya kira satu hal yang penting dan akan sangat membantu kami dan sebagai lembaga perencanaan untuk dapat mampu menyusun kebijakan polisi pembangunan yang tepat gitu. Salah satu pemanfaatan data dari BRI dan PLN yang telah dirintis oleh tim Bappenas adalah untuk rancangan awal dari Indeks Kapasitas Ekonomi Daerah. Indeks Kapasitas Ekonomi Daerah ini terdiri dari dua komponen, yaitu Indeks Kapasitas Konsumsi Rumah Tangga dan juga Indeks Kapasitas Bisnis Daerah. Indeks Kapasitas Konsumsi Rumah Tangga itu menunjukkan kemampuan stimulus ekonomi daerah tersebut untuk mendukung konsumsi rumah tangga. Sedangkan Indeks Kapasitas Bisnis Daerah itu akan menunjukkan ketahanan aktivitas perekonomian di daerah tersebut, apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini. Jadi dari Indeks Kapasitas Konsumsi Rumah Tangga itu kita akan mengetahui variasi antar provinsi, baik provinsi yang memiliki kapasitas konsumsi rumah tangga yang relatif tinggi maupun kapasitas provinsi yang relatif rendah. Artinya untuk provinsi dengan kapasitas konsumsi rumah tangga yang rendah, ada ruang bagi pemerintah pusat untuk mendorong stimulus fiskal yang lebih baik lagi, dan juga kemudian kita melihat dari sisi Indeks Kapasitas Bisnis Daerah yang akan menunjukkan tingkat kemampuan sektor keuangan dan sektor swasta dalam menghadapi situasi saat ini. Jadi peranan kredit perbankan juga menjadi indikator penting seberapa besar denyut bisnis di daerah
dan yang mengalami kenaikan atau penurunan. Jadi untuk sementara misalnya dari data yang kami kumpulkan, yang kami peroleh atas kerjasama ini, analisis sementara, ada 3 provinsi yang memerlukan perhatian khusus, yaitu Provinsi Kalimantan Barat, Aceh, dan Papua, di mana ketiga provinsi ini memiliki indeks kapasitas konsumsi rumah tangga dan indeks kapasitas bisnis yang sama-sama rendah. Tentunya penyusunan indeks ini bukan pemanfaatan satu-satunya dari data BRI dan PLN. Masih banyak lagi ruang analisis dan ruang penajaman perumusan kebijakan yang bisa dikembangkan dengan data-data yang dibantu oleh Bank Rakyat Indonesia dan perusahaan listrik negara yang luar biasa kayanya data-data itu. Kami berharap bahwa pengayaan data-data ini dapat menjadi langkah maju bagi kita semua untuk berperan penting sesuai dengan peranannya masing-masing, dan khususnya bagi Bappenas sebagai think tank dari negara yang ditugasi untuk merumus kebijakan perencanaan yang holistik, integratif, dan spasial. Secara bersamaan, Bappenas juga diberi mandat, diamanatkan untuk menjadi Ketua Dewan Pengarah Satu Data Indonesia, dan ini menunjukkan pentingnya data untuk mendukung perumusan kebijakan yang berbasis fakta. Dalam kerangka Satu Data ini, Satu Data Indonesia, beberapa hal yang penting yang perlu kita awali bersama, yaitu pertama, tata kelola data yang mencakup standar data, metadata, dan data referensi. Yang kedua adalah interoperability, yaitu tata kelola tentang data-data yang akan dipertukarkan. Oleh sebab itu, kerjasama antara Bappenas dengan BRI dan PLN ini merupakan langkah awal yang penting untuk menunjukkan interoperability data ini dapat dilakukan tidak saja antar instansi pemerintah, tetapi juga antar instansi pemerintah dan non-instansi pemerintah.